Selamat pagi adik-adik. Kita kembali bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan beribadah secara online untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai peribadatan kita, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Kita akan berdoa, kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, dan adik-adik, anak-anak sekolah minggu berada di rumah masing-masing. Tetapi hati kami tetap terpaut untuk menyembah Tuhan. Kami diikat dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan kalau sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, kami tahu ini karena kebaikan Tuhan. Mari Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah peribadatan kami, mengurapi kami semua, para pemimpin pujian, para pemain musik. Dan sebentar firman Allah akan disampaikan, Roh Kudus bekerja, dan kami semua boleh bersuka cita di dalam kami menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah kita sambut dengan lagu yang pertama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kemurahan Tuhan. Kita nyanyi lagi dengan lagu Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Satu pun yang
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, pejamkan matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah banyak memuji Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berbau harum di kerajaan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani. Engkau pakai dia, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu kami boleh mengerti. Dan nama Allah saja ditinggikan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, hari Minggu 19 April, di mana kita masih memperingati Yesus bangkit dari kematian. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 15. Adik-adik siapkan Alkitabnya dibuka dan kita akan membaca bersama-sama Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan, kita boleh melihat di sini dalam pembacaan firman Tuhan bahwa pada hari kebangkitan Yesus, 2 orang murid Yesus dia mengadakan perjalanan ke Emmaus yang kira-kira jauhnya 7 mil dari Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan mereka tiba-tiba Yesus ada berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Ketika perjalanan mereka sudah sampai hampir tiba ke Emmaus, barulah mereka mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Nah, di sini kalau kita membaca ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka bercakap-cakap dengan Yesus tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan ketika mau sampai ke Emmaus, mereka baru mengenal bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Kita melihat di sini adik-adik kenapa ketika sudah mau sampai ke Emmaus, mereka 2 murid Yesus ini baru mengenal Yesus. Dalam ayat yang ke-30 dan 32, dalam ayat yang ke-30 dan 32, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Jadi mereka mengenal Yesus dari apa yang Yesus perbuat. Bahwa Yesus mengambil roti, Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada 2 orang murid Yesus. Dari situ mereka baru mengenal, oh inilah Yesus. Inilah Yesus
Karena apa yang Yesus buat itu, ya, mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Kemudian yang kedua, dari mana mereka bisa mengenal bahwa itu adalah Yesus? Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bagian yang kedua, mereka mengenal Yesus dari perkataan Yesus tentang kitab suci. Ya, jadi mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Karena apa? Hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus tentang kitab suci. Bagaimana Yesus menerangkan kepada mereka tentang kitab suci. Dua hal inilah yang membuat mereka mengenal bahwa orang yang bersama dengan mereka dari Yerusalem dalam perjalanan itu adalah Yesus. Pagi hari ini, dari kebangkitan Yesus, kita belajar bahwa kita bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi. Ya, seperti kedua murid Yesus ini, ya, ketika Yesus bangkit mereka mengenal Yesus dari apa yang Yesus buat. Kita pun sama, kita bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi. Dari mana? Dari kita membaca Alkitab. Karena dari Alkitab itulah kita dapat mengetahui apa yang Yesus buat selama Yesus ada di dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, ya, dari mana kita bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi? Dari kita suka mendengarkan firman Allah. Seperti dua murid Yesus, hatinya berkobar-kobar ketika mendengar perkataan Yesus tentang kitab suci. Begitu juga dengan kita. Kalau kita suka dengar firman Allah, ya, maka kita akan bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Adik-adik buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Puji Tuhan, ya adik-adik, bahwa dari mana kita mengenal Allah secara pribadi, ya. Dari mana? Firman Allah katakan tanda bahwa seseorang mengenal Allah yaitu dari menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya. Bagaimana orang bisa berkata, saya menuruti firman-Nya, tapi tidak suka dengar firman Allah? Kalau jam firman Allah selalu keluar, tidak suka dengan firman Allah, tidak suka baca firman Allah, ya. Ada firman Allah disampaikan, main HP, ya. Ada firman Allah disampaikan, keluar masuk, tidak suka dengar firman Allah. Tetapi pagi hari ini kita belajar dengan kebangkitan Yesus, ya. Kita mau belajar lebih mengenal Allah yang kita sembah. Dari mana? Dari firman Tuhan. Tidak mungkin orang berkata saya menuruti firman-Nya tapi tidak mau dengar firman-Nya. Berarti orang itu pendusta kata firman Allah. Mari adik-adik, mulai sekarang kita mau selalu baca firman Allah. Kita mau renungkan firman Allah setiap hari supaya kita lebih mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Siapa Yesus yang sudah mati dan bangkit.
kita lebih mengenal secara pribadi. Ya, puji Tuhan, firman Allah saya tutup sampai di sini. Sebelum kita akan masuk di dalam doa, kita akan angkat satu pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah online saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat beribadah menyembah Tuhan. Walau lewat ibadah online, tetapi biarlah berkat firman Tuhan kami boleh terima dan kami boleh merasakan sukacita. Kami merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan ada dekat bersama kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami belajar firman Allah, membaca kitab suci setiap hari, dan kami boleh mengenal pribadi Yesus lebih dekat lagi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami terima firman itu di dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Allah. Saat pagi hari ini kami berdoa bagi kehidupan umat-umat Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan Bapa dan Ibu Gembala kami, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Biar kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan tentara malaikat dari sorga, sehingga kami semua boleh selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nama Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Allah yang kami sembah. Kami akhiri ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.